Filem Alone adalah filem horor Amerika 2020 yang disutradarai oleh Johnny Martin dan dibintangi oleh Tyler Posey dan Donald Sutherland. Filem ini menceritakan tentang kehidupan Aiden saat wabah melanda terjadi. Aiden memberikat dirinya di dalam apartemennya dan mulai menjatah makanan, di mana sekeliling komplek apartemennya dibanjiri oleh para screamer yang terinfeksi. Dengan dunia yang hancur berantakan, dia pun dibiarkan sendirian berjuang untuk kehidupan dirinya. Oke, film ini disutradarai oleh Johnny Martin yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu pada Oktober. Oke, sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh, karena menonton film full secara langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Cerita pun bermula ketika Aiden bangun dari tidurnya dan melihat kekacauan di luar apartemennya. Aiden melihat orang-orang yang panik dan berlarian dengan beberapa dari mereka yang terinfeksi dan mulai menyerang yang tidak terinfeksi virus. Dia pun juga melihat beberapa helikopter jatuh dan hancur di dekat apartemennya. Aiden mulai panik dan dia pun tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bersamaan dengan hal itu, seorang pria yang juga kelihatan sangat panik masuk ke apartemen Aiden. Aiden yang masih ketakutan meminta pria itu untuk keluar dari apartemennya. Terjadilah sedikit perdebatan di sana. Kemudian kondisi sedikit tenang saat pria itu mengaku bahwa ia adalah Brandon, tetangga sebelah apartemennya. Pria itu pun meminta pertolongan kepada Aiden karena ia telah terluka karena diserang oleh teman satu apartemennya yang ternyata telah terinfeksi virus zombie. Aiden pun kemudian mendengar berita dari televisi bahwa telah terjadi kekacauan parah di kota-kota besar. Orang-orang terinfeksi virus yang sangat berbahaya. Mereka terinfeksi terlihat mengeluarkan darah dari matanya, berteriak, dan juga kanibalisme. Virus menyebar melalui darah terutama lewat gigitan dan cakaran. Dan hal inilah yang sedang dialami Brandon. Brandon yang juga mendengar berita itu mulai ketakutan dan berkata kepada Aiden bahwa ia baik-baik saja. Namun, tiba-tiba dari luar pintu kamar terdengar suara teriakan orang-orang yang terinfeksi virus dan telah menjadi zombie. Aiden meminta Brandon untuk keluar dari apartemennya. Seketika wajah Brandon berubah, matanya jadi merah dan mengeluarkan darah. Ia juga mulai berteriak. Infeksi virus mulai menjalar ke dalam tubuhnya. Menyadari hal itu, Brandon pun keluar dari apartemen dan Aiden segera mengunci pintunya. Dari luar terdengar suara teriakan Brandon yang kesakitan, dimangsa oleh para zombie. Aiden masih sangat ketakutan. Ia masih tidak percaya ini bisa terjadi. Aiden kemudian menerima pesan singkat dari ayah dan ibunya. Sang ayah berkabar bahwa ia akan menjemput Aiden di apartemennya. Namun ia tidak bisa ke sana karena kondisi yang sangat kacau di luar. Sang ibu juga mengirimkan pesan singkat bahwa mereka berusaha menghubunginya namun tidak bisa. Aiden yang masih panik kemudian mencoba menghubungi ibunya kembali, namun gagal karena seluruh jaringan sedang sibuk. Aiden memutuskan untuk tetap bertahan di apartemennya sendirian. Ia mulai menghitung hari dan menjalani kehidupannya. Hingga hari ke-6, ia masih tidak mendapatkan pertolongan. Di hari ke-7, Aiden mulai merekam dirinya dan menceritakan kisahnya bertahan di apartemen sendirian sejak peristiwa itu terjadi. Setiap hari ia mendengar suara teriakan orang-orang, bahkan sampai saat ia merekam dirinya di hari ke-7. 19 hari berlalu, Aiden masih terjebak di dalam apartemennya. Di tengah aktivitasnya, tiba-tiba ia mendengar seseorang menggedor-gedor pintu apartemennya. Ia pun mulai panik, namun suara itu perlahan hilang. Aiden kembali membuat rekaman video untuk kesekian kalinya. Kali ini ia menceritakan bahwa ia mulai kehabisan semuanya, mulai dari makanan hingga air bersih. Stasiun berita juga berhenti mengirim orang-orang untuk syuting hal baru, sehingga mereka terus memutar klip berita yang sama setiap harinya. Aiden juga menyadari bahwa ia mulai kehilangan arah. Ia merasa telah keluar dari batasan dirinya. Saat Aiden masih merekam dirinya, ia mendengar ada yang masuk ke dalam apartemennya. Ia mulai mencari dari mana asal suara itu.
Ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang terinfeksi virus. Aiden memukulkannya dengan tongkat bisbol hingga ia terjatuh dan memasukkannya ke atap loteng kamar mandi dan menutupnya. 42 hari berlalu, Aiden menjalani hidupnya di dalam apartemen sendirian. Ia masih tetap membuat rekaman tentang kehidupannya. Ia mulai kehilangan pikirannya. Ia juga bercerita bahwa ia mulai kelaparan dalam 3 hari. Dan seperti biasa, ia kembali mendengar teriakan dari luar. Tiba-tiba, Aiden mendengar deringan dari ponselnya. Ternyata itu adalah pesan suara dari orang tuanya. Aiden mencoba menelepon ibunya kembali, namun lagi-lagi seluruh jaringan sedang sibuk. Ia kemudian memutar pesan suara dari ibunya. Sang ibu mengabarkan bahwa mereka terjebak di dalam kantor bersama yang lainnya. Ia sangat mengkhawatirkan Aiden. Sang ibu pun meminta Aiden untuk mencari adiknya yang sempat pergi ke keluar kota sebelum jalanan ditutup karena wabah yang melanda. Ponsel sang adik tidak dapat dihubungi. Ibunya sangat khawatir. Ia juga berpesan agar Aiden tetap berada di dalam rumah dan tetap mengunci pintu. Aiden juga mendengar suara teriakan dan ketakutan orang-orang yang berada di sana bersama orang tuanya. Mendengar hal itu, Aiden sangat terpukul. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada orang tuanya. Mengingat orang tuanya di sana dan mengapa bencana ini bisa terjadi, Aiden kemudian mengambil foto keluarga mereka dan terus memanggil ibu dan ayahnya. Aiden kemudian bangkit dari keterpurukannya. Ia mengambil tongkat bisbolnya dan memberanikan diri untuk keluar dari apartemennya. Begitu Aiden membuka pintu kamar, ia melihat seorang wanita yang meminta pertolongan. Wanita itu telah terinfeksi virus. Aiden juga melihat Brandon di sana. Tak lama kemudian, segerombol zombie muncul dan menyerangnya. Ia berusaha lari dari para zombie itu. Aiden berlari menuruni tangga darurat. Ia terus berlari melewati lorong-lorong apartemen dan kembali dikejar oleh orang-orang yang terinfeksi lainnya. Ia pun kemudian masuk ke kamar apartemennya kembali. Zombie itu persis berada di depan pintu apartemen dan berusaha masuk ke dalam. Di hari berikutnya, saat ia terbangun dari tidurnya, ia kembali mendengar para zombie menggedor-gedor pintu apartemennya. Aiden pun mulai putus asa. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Ia mulai mendekati seutas tali. Ia ingin menggantungkan dirinya. Ia pun mulai melilitkan tali di lehernya. Namun tiba-tiba ia melihat seorang wanita berada di apartemen sebelah. Wanita itu menjalani kehidupan seperti biasa tanpa gangguan para zombie. Melihat pemandangan itu, Aiden akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun mulai menemukan semangat hidupnya kembali. Aiden lalu merekam dirinya lagi. Ia kembali menceritakan kisahnya. Ia berkata bahwa ini adalah videonya terakhir. Ia menceritakan bahwa hari ini ia bertemu dengan seorang gadis. Aiden sangat yakin bahwa wanita yang dilihatnya adalah nyata dan ia ingin membantu gadis itu. Keesokan harinya, Aiden keluar ke balkon dan melihat sekeliling apartemennya. Ia kembali melihat kekacauan di sana. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia bertemu lagi dengan gadis yang ia lihat sebelumnya. Gadis itu berada tepat di seberang apartemennya. Dia adalah Eva. Aiden sangat senang karena ia masih bisa menemukan manusia yang tidak infeksi virus yang seperti lainnya. Eva adalah orang pertama yang ia lihat yang tidak terinfeksi setelah peristiwa itu terjadi. Mereka mulai mengobrol-ngobrol dengan menulis pada kertas dan memperlihatkannya lewat jendela masing-masing. Melihat Eva, Aiden kembali punya harapan untuk hidup lagi. Ia mulai membersihkan dirinya yang sudah sangat lusuh itu. Aiden kemudian melemparkan tali ke arah apartemen Eva dan mengirimkan minuman untuknya. Sementara itu, para zombie berada di lantai bawah menunggu mangsanya. Namun tiba-tiba seorang yang telah terinfeksi virus melihat Eva dan memanjat ke atas ingin menyerang Eva. Tetapi Aiden mencoba menghalanginya dengan melemparkan botol ke arahnya. Zombie itu kemudian berbalik menyerang Aiden. Aiden mulai panik. Di sisi lain, zombie lainnya mulai membuka paksa pintu apartemennya. Beruntung, Aiden berhasil membunuh zombie tersebut. Malam harinya, Aiden mulai mengatur strategi agar ia bisa membantu dan melindungi Eva dari serangan para zombie. Aiden keluar dari kamar dan mengambil kunci kamar di sebelahnya. Ia mengambil dari kantung celana pria yang sudah menjadi mayat karena diserang para zombie lainnya. Ia pun masuk ke kamar tersebut. Aiden mulai mencari makanan untuk persediaannya. Ia juga mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan para zombie. Namun, tak lama kemudian zombie muncul dan menyerangnya lagi. Ia berusaha melawan dan lari dari zombie itu.
Setelah berhasil membunuh zombie itu, ia pun bergegas keluar dari tempat itu dan membawa apa yang ia dapat di sana. Baru saja ia membukakan pintu kamar, Aiden kembali melihat sekelompok zombie yang sedang menunggu mangsa. Dengan sangat berhati-hati, ia melangkah dengan perlahan dan berhasil masuk ke kamarnya lagi. Aiden kemudian memeriksa apa saja yang ia dapat dari kamar sebelah. Ternyata ia mendapat sepasang radio monitor dan ia akan memberikannya satu kepada Eva. Aiden mulai turun ke lantai bawah dengan mengandalkan kain yang diikatnya. Aiden kemudian melemparkan monitornya ke depan balkon kamar Eva dan ia kembali naik ke kamarnya. Sementara itu, para zombie berkeliaran di bawah sana mencari mangsa. Keesokan harinya, Eva mengabari Aiden menggunakan monitor yang diberikan oleh Aiden. Mereka mulai mengobrol tentang kehidupan mereka. Itu tentunya sangat membantu mereka karena semenjak peristiwa itu mereka tidak pernah berbicara kepada siapapun karena orang-orang telah terinfeksi. Malam harinya, Aiden mencoba keluar dari tempat itu melewati lorong-lorong atap apartemennya. Tak lama kemudian ia bertemu dengan mayat laki-laki di lorong tersebut. Ia sangat terkejut. Ia kemudian terus merangkak mencari jalan keluar. Ia pun kemudian mendarat di dalam sebuah kamar. Setelah memastikan kamar itu aman, ia pun kembali mencari makanan. Dan ia menemukan banyak sekali persediaan makanan. Hal ini tentu saja sangat membuatnya gembira. Ia pun lantas memberitahukan Eva tentang apa yang ia temukan. Tak lama kemudian Aiden bertemu dengan seorang lelaki tua di kamar itu. Lelaki itu kelihatannya tidak terinfeksi. Setelah memastikan mereka sama-sama tidak terinfeksi, mereka pun kemudian mengobrol dan menceritakan apa yang terjadi. Lelaki tua itu juga menyuguhkan makanan untuk Aiden. Namun siapa sangka ternyata lelaki tua itu punya rencana lain atas kebaikan hatinya itu. Ketika Aiden sedang mengambil makanan untuk persediaannya, lelaki tua itu memukul kepala Aiden dari belakang hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Aiden sadar, ia melihat seorang wanita yang terinfeksi virus dan lelaki tua itu di sampingnya. Lelaki tua itu juga mengikat Aiden agar ia tidak bisa lari dari tempat itu. Lelaki tua itu pun memperkenalkan dirinya, ia adalah Edward. Ternyata Edward mengikat Aiden untuk diberikan sebagai makanan istrinya, yaitu Lucy, yang telah terinfeksi virus. Ia pun melakukan ini karena dia sangat mencintai istrinya itu. Aiden terus meminta agar Edward tak melakukan hal itu dan membebaskan dirinya. Namun Edward pun terus memohon agar Aiden mau memberikan darahnya kepada istrinya yang telah terinfeksi. Tiba-tiba saja terdengar suara Eva berteriak memanggil Aiden dari luar. Edward yang mendengar suara Eva langsung bergegas keluar dan mencari asal suara. Namun Aiden yang takut terjadi sesuatu pada Eva, ia pun mencoba melepaskan diri dan ia pun berhasil. Aiden lalu mendorong Edward si lelaki tua itu dan ia menjadi mangsa Lucy yang telah terinfeksi. Aiden mendapat kabar dari Eva bahwa para zombie berada di dalam rumahnya. Aiden kemudian bergegas menuju ke tempat Eva berada. Ia pun mulai berlari melewati para zombie yang ingin memakannya. Aiden melihat Eva di depan balkon kamarnya. Ia mulai turun ke bawah agar ia bisa naik ke balkon tempat Eva berada. Sesampai di bawah, Aiden kembali dikejar oleh para zombie. Ia pun berhasil menembak zombie yang satunya. Namun puluhan zombie lain kembali muncul dan mengejarnya. Eva yang melihat hal itu mulai menurunkan kainnya agar Aiden bisa memanjat dan membantunya melawan para zombie. Aiden pun mendarat di satu lantai di bawah kamar Eva. Aiden kemudian meminta Eva memanjat turun ke lantai di bawahnya di mana Aiden berada. Mereka akhirnya bertemu di lantai bawah. Mereka akan melanjutkan perjalanan keluar dari tempat para zombie itu berada bersama-sama. Mereka terus berlari dari kejaran para zombie. Zombie yang muncul pun semakin banyak. Namun mereka terus berusaha lari dari para zombie itu. Naas, Aiden tertangkap oleh zombie dan mendapatkan serangan brutal. Lagi-lagi ia berhasil lolos. Tetapi Aiden mengira bahwa ia telah tergigit oleh zombie itu. Ia pun takut terinfeksi dan menyerang Eva nantinya. Aiden meminta Eva mendorongnya ke bawah agar ia tak ikutan berubah menjadi zombie seperti yang lainnya. Namun ketika Aiden melepas bajunya, ternyata ia terkena gigitan zombie. Ia selamat. Tentunya mereka berdua sangat bahagia. Mereka berdua pun bisa melanjutkan hidup bersama-sama. Dan film pun tamat.